Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Negara Pratama dari kelas P3D. Kali ini saya akan menjelaskan dan juga menyimpulkan materi dari kelompok 5 yang telah dipresentasikan minggu lalu, yakni berjudul penjadwalan CPU. Pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan proses penting dalam sistem operasi yang bertujuan untuk mengatur eksekusi proses pada CPU secara efisien. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan seperti FCFS, SJV, Priority, dan juga Round Robin, masing-masing dengan kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Selanjutnya adalah tujuan penjadwalan Central Processing Unit atau CPU. Tujuan dari penjadwalan CPU adalah untuk memastikan CPU tetap sibuk, menghindari kemalasan, dan juga mempercepat proses eksekusi. Hal ini dapat dicapai dengan memilih algoritma penjadwalan yang sesuai dengan kebutuhan pada sistem. Selanjutnya adalah jenis tipe penjadwalan CPU. Terdapat dua tipe dalam penjadwalan CPU. Pertama adalah preemptive dan juga non-preemptive. Pertama, preemptive memungkinkan sistem untuk mengganti proses yang sedang berjalan dengan proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kedua adalah penjadwalan non-preemptive yang tidak memungkinkan penggantian proses yang sedang berjalan. Selanjutnya adalah matrik kinerja. Matrik kinerja digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem, jaringan, ataupun layanan. Beberapa metrik kinerja yang umum digunakan meliputi waktu, respon, throughput, utilasi sumber daya, dan juga ketersediaan dan juga kualitas layanan. Setiap jenis metrik memiliki kegunaan dan juga relevansi yang berbeda, tergantung pada konteks penggunaannya. Kombinasi beberapa metrik kinerja dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja sistem ataupun layanan. Next adalah preemption. Preemption adalah proses penting dalam sistem operasi yang memungkinkan pengelolaan prioritas antara beberapa proses yang berjalan dengan menghentikan dan juga menggantikan proses yang sedang berjalan dengan proses yang lebih penting. Selanjutnya adalah deadlines. Deadlines membantu mengatur prioritas antara pekerjaan yang berjalan dengan mengatur batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini memungkinkan sistem untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan juga mengelola beban CPU yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah context switching. Context switching adalah teknik yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengalihkan proses ataupun thread dari suatu keadaan ke keadaan lain. Ini memungkinkan sistem untuk melakukan multitasking dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Next adalah strategi multilevel. Strategi multilevel PV membagi antrian ke dalam beberapa kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kebutuhan penjadwalan yang memungkinkan penanganan yang lebih efisien dari berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya adalah preemption. Penjadwalan multi-core adalah teknik yang digunakan untuk mengelola proses yang berjalan secara paralel pada sistem multi-core dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek paralelisme tingkat tinggi, keadilan, dan juga keseimbangan beban. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari materinya adalah penjadwalan multi-core adalah pengaturan sumber daya CPU di berbagai inti prosesor untuk meningkatkan paralelisme dan juga efisiensi. Ini mencakup berbagai konsep seperti keseimbangan beban, komunikasi antar proses, dan juga pengelolaan change. Pentingnya penjadwalan multi-core terdapat pada kemampuannya untuk mendistribusikan beban secara adil, mengurangi konflik change, dan juga menyelesaikan dengan perubahan kondisi sistem. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.